Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku? Sehat selalu dan senantiasa dalam lindungannya. Amin. Hari ini merupakan pertemuan pertama untuk mata pelajaran PPKN. Sebelum kita lanjut, Ibu akan memperkenalkan diri. Yaitu nama Ibu Samsinar Kadir. Kalian bisa baca di slide. Dalam kegiatan pembelajaran, Ibu harapkan agar kalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh meskipun melalui pembelajaran daring. Karena pada akhir pelajaran Ibu akan memberikan tugas yang akan kalian kerjakan secara individu. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tentang materi hakikat bangsa dan negara. Adapun tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, pengertian bangsa. Yang kedua, unsur-unsur terbentuknya bangsa. Yang ketiga, faktor-faktor pembentuk bangsa menurut dasar identitas. Yang keempat, pengertian negara. Yang selanjutnya, unsur-unsur terbentuknya negara, proses terjadinya suatu negara, sifat hakikat suatu negara, dan yang terakhir adalah tujuan negara. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu pengertian bangsa. Bangsa adalah sekelompok orang yang berada dalam wilayah yang sama, yang merasa memiliki persatuan, senasib yang sama, beberapa budaya yang sama, mitos leluhur bersama, dan memiliki keinginan yang sama untuk bersatu. Selain itu, terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian bangsa yang dikemukakan oleh para tokoh. Ernest Renan, Otto Bauer, Hans Kohn, Badri Yatim. Selanjutnya kita masuk pada unsur-unsur terbentuknya bangsa. Unsur terbentuknya bangsa ini dikemukakan oleh Frederick Hertz. Dia mengatakan bahwa unsur-unsur terbentuknya bangsa memiliki 4, yaitu keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas. Yang kedua, keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya. Hal ini dibutuhkan agar suatu bangsa itu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa lain atau bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya. Yang ketiga yaitu keinginan hidup dalam kemandirian, keunggulan, individualitas, dan kebebasan. Dan yang keempat adalah keinginan untuk menonjol di antara bangsa-bangsa dalam hal mencapai kehormatan, pengaruh, dan prestise. Selanjutnya kita pindah pada tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu faktor-faktor pembentuk bangsa menurut dasar identitas.
Menurut Kotib, faktor pembentuk bangsa itu terbagi atas pertama primordial, sakral, yang ketiga tokoh, yang keempat sejarah, yang kelima Bhinneka Tunggal Ika, yang keenam perkembangan ekonomi, dan yang terakhir adalah kelembagaan. Baiklah, sekarang kita lanjut pada pengertian negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Selain pengertian tersebut, ada beberapa tokoh yang memberikan pendapatnya mengenai pengertian negara. Di antaranya, menurut Thomas Hobbes. Thomas Hobbes mengatakan bahwa negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak yang masing-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan mereka. Selain Thomas Hobbes, ada menurut J.J. Rousseau, George Jelin, Friedrich Hegel. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian negara. Sekarang kita lanjut pada unsur-unsur terbentuknya negara. Apa sih itu unsur-unsur terbentuknya negara? Yang pertama ada rakyat, yang kedua wilayah, dan yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain. Keempat unsur tersebut itu dibagi atas dua bagian. Ada unsur mutlak atau disebut dengan unsur konstitutif, yaitu unsur mutlak yang harus ada pada suatu negara, pada suatu saat negara didirikan. Jadi unsur mutlak ini adalah unsur mutlak yang harus ada pada saat negara itu didirikan. Unsur ini disebut dengan unsur konstitutif, yaitu adanya rakyat, adanya wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Nah, yang kedua yaitu adanya unsur tambahan. Unsur tambahan adalah unsur yang tidak mutlak ada pada saat negara berdiri. Yang mana unsur mutlak tersebut adalah unsur yang keempat, yaitu pengakuan dari negara lain yang disebut dengan unsur konstitutif. Jadi unsur terbentuknya negara ada dua, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Mengenai pengakuan dari negara lain atau unsur deklaratif ini terbagi atas dua, yaitu unsur de facto dan unsur de jure, atau pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de facto yaitu pengakuan yang secara kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara. Yang kedua yaitu pengakuan secara de jure, yaitu pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum
internasional. Sekarang kita pindah ke proses terjadinya suatu negara. Proses terjadinya negara itu ada dua, ada secara alamiah dan ada secara faktual. Secara alamiah, terjadinya negara adalah munculnya negara yang diawali adanya keluarga yang memiliki kebutuhan masing-masing, yang kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih kompleks. Secara alamiah, terjadinya sebuah negara melalui beberapa tahapan dan tidak ada hubungan dengan negara yang telah ada sebelumnya. Adapun tahapan-tahapan pertumbuhannya adalah sebagai berikut, yaitu dimulai dari persekutuan masyarakat atau suku. Persekutuan masyarakat merupakan kehidupan manusia yang diawali dari keluarga. Kemudian kelompok-kelompok masyarakat hukum atau suku, suku-suku berkembang menjadi 2 suku, 3 suku, dan seterusnya hingga menjadi besar dan kompleks. Perkembangan tersebut bisa terjadi karena faktor alamiah atau karena penaklukan antar suku. Yang selanjutnya, kerajaan. Kerajaan adalah tahap yang dimulai dari kepala suku yang semula berkuasa di masyarakat yang dipimpin, kemudian mengadakan ekspansi dengan melakukan penaklukan kepada daerah lain. Pada tahap ini muncul kesadaran hak milik dan hak atas tanah. Selanjutnya, tahapan negara. Negara adalah tahap yang dimulai dari negara yang diperintah oleh raja yang absolut dengan sistem pemerintahan tersentralisasi atau terpusat pada pemerintah tersebut. Ciri-ciri tahap ini adalah seluruh rakyat dipaksa mematuhi kehendak dan perintah raja, dan hanya ada satu identitas kebangsaan. Tahap ini disebut juga tahap nasional dengan terjadinya sebuah negara. Dalam tahap ini muncul kesadaran akan perlunya demokrasi dan kedaulatan. Maka muncullah yang keempat, yaitu negara demokrasi. Negara demokrasi adalah tahap timbulnya keinginan rakyat untuk memegang pemerintahan sendiri. Artinya, kekuasaan atau kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat. Rakyat berhak memilih pimpinannya yang dianggap mampu dalam mewujudkan aspirasinya. Ciri dari tahap ini adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin pilihan rakyat yang kemudian berkuasa dan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Itulah proses atau tahapan proses terjadinya negara secara alamiah. Sekarang kita pindah yang kedua, yaitu proses terjadinya negara secara faktual. Secara faktual ada beberapa jenis terbentuknya negara di dunia, yaitu pertama secara proklamasi, berarti melalui tahap perjuangan sehingga dia memperoleh kemerdekaannya. Yang kedua adalah separatis atau pemisahan, yaitu untuk memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya. Yang selanjutnya adalah penguasaan atau pencaplokan. Yang keempat, pembentukan baru. Yang kelima, penaikan. Yang keenam, penyerahan. Dan yang ketujuh adalah peleburan. Yang kedelapan, pendudukan. Dan yang terakhir adalah
pendudukan atas wilayah yang belum ada pemerintahannya. Sekarang kita lanjut pada tujuan selanjutnya, yaitu sifat hakikat suatu negara. Sifat hakikat suatu negara yang pertama, sifat memaksa. Artinya, negara mempunyai kekuatan fisik secara legal. Alat untuk itu adalah polisi, tentara, dan alat hukum lainnya. Dengan sifat memaksa, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan akan ditaati sehingga keamanan dan ketertiban negara pun tercapai. Yang kedua, sifat monopoli. Artinya, negara menetapkan tujuan bersama masyarakat, yaitu menentukan mana yang boleh atau mana yang baik dan mana yang tidak boleh atau mana yang tidak baik, karena dianggap bertentangan dengan tujuan negara dan masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, sikap mencakup semua. Artinya, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali. Jadi siapapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut akan dikenakan hukuman. Jadi peraturan itu tidak memandang atau tidak memihak ke salah satu pihak. Selanjutnya kita masuk pada tujuan yang terakhir, yaitu tujuan negara. Tujuan negara merupakan pedoman atau arah bagi penyelenggara negara untuk menjalankan pemerintahannya. Dengan demikian, tiap negara harus memiliki tujuan, termasuk Indonesia. Indonesia juga memiliki tujuan dalam penyelenggara pemerintahannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan negara Indonesia terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Mengenai tujuan negara, Roger F. Soltau juga mengemukakan pendapatnya bahwa tujuan negara memungkinkan rakyat untuk berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya dengan sebebas mungkin. Demikianlah materi yang Ibu bawakan pada kesempatan ini. Semoga kalian dapat menyimak dengan baik, dan untuk lebih memahami materi tersebut, kalian dapat membaca dari berbagai literatur tentang bangsa dan negara. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas individu, dan Ibu harapkan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.